Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan iman kita. Kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga yang itu kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dalam segala keberadaan kita, marilah di hadapan Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita. Dialah yang membentuk setiap rumah tangga kita. Dialah yang mengawal dan memelihara keluarga kita, sehingga boleh ada sampai pada saat ini, walaupun di tengah-tengah tantangan, beban dan pergumulan. Tetapi ada rasa syukur, karena kita masih dianugerahkan kuat dan sehat. Dan itulah yang tetap kita harapkan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan iman kita. Kita hendak menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat dijemput berdiri dengan menyanyikan PKJ 27 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pujian kepadamu, aku berdoa.
ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, Tuhan kembali aku kepadamu. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam ibadah kita saat ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Tapi sebelum itu, mari kita akan meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami, serta keselamatan boleh kami miliki. Walaupun tidak rahasia di hadapan-Mu, ada di antara kami yang saat ini berada di dalam keadaan tubuh yang sakit. Berbagai pergumulan mereka hadapi, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kami percaya dengan kuasa kasih-Mu, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, iman kami akan dikuatkan. Kami akan diberikan kemampuan, bahkan kami akan terus diberkati. Kami akan membuka, membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sampaikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anak yang dikasihi diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Peratapan pasal 3. Mulai ayat 19 sampai 33. Kita buka kitab Peratapan pasal 3. Mulai ayat 19 sampai ayatnya yang ke-33, itu yang hendak kita baca. Mari kita melihat Alkitab kita masing-masing dengan mengikuti ayat demi ayat. Saya bacakan firman ini mulai ayat 19. Demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan lelah hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah kita saat ini.
Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melaksanakan dan terus memelihara firman itu dalam kehidupannya. Shalom Bapak Ibu. Dalam pertemuan ibadah kita saat ini di masing-masing keluarga, ada satu harapan. Kita akan merasa terus diberkati. Walaupun sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah terpisah seperti ini. Walaupun terpisah antara keluarga, kelompok yang ada. Tetapi kasih kita tidak akan pernah memisahkan kita. Dan dalam ibadah ini mari kita melihat kembali ayat bacaan kita pada ayat 22 dan 23 dari kitab Ratapan 3 sebagai nats bacaan. Sekali lagi saya bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, orang-orang tua kekasih, bahkan anak-anak yang sama diberkati oleh Tuhan. Meskipun menjadi salah satu kisah yang menyedihkan dalam Alkitab, tapi kisah yang telah kita baca dalam pembacaan firman ini menjadi sebuah inspirasi dari salah satu himne yang merupakan penuh dengan harapan ketika hidup dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Apa yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, ia menjadi satu saksi kengerian yang tak terbayangkan ketika orang-orang Babilonia melakukan penyerangan ke Yerusalem. Kita dapat bayangkan ibarat orang yang sedang berperang. Bait suci Salomo runtuh menjadi puing-puing. Dan tidak hanya menjadi hal yang menakutkan tetapi mengerikan. Pusat penyembahan, bahkan jantung kehidupan masyarakat pun turut lenyap. Orang-orang yang menjadi hidup terlantar, kurangnya makanan, bahkan persediaan pun telah tidak ada. Serta tempat bernaung mereka pun hilang, termasuk hilangnya rasa kedamaian. Itulah yang terjadi dan yang dialami di tengah-tengah kehidupan saat Nabi Yeremia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga di dalam pembacaan kita pada saat ini Yeremia mengkuatkan umat-umat Tuhan yang ada, sebagaimana kalimat dalam nats bacaan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Yeremia menuliskan ini sebagai sebuah penguatan yang dia berikan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, ketika terjadi penyerangan dari orang-orang Babilonia, sebagaimana yang sudah diuraikan di awal khotbah tadi. Bahkan Yeremia menyatakan sebuah pengharapannya, yang itu berasal dari pengalaman pribadinya, saat ia merasa bahwa kasih Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan dari pengetahuannya akan janji-janji Allah yang sudah Allah nyatakan di masa kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang tuaku kekasih, anak-anak yang diberkati Tuhan. Saat ini kita masih berada belum jauh dari peristiwa kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ia tidak langsung naik ke surga meninggalkan dunia ini, tetapi ia tinggal 40 hari lamanya.
untuk meyakinkan bahwa benar-benar ia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia menyatakan bahwa dia benar-benar tidak dibiarkan oleh Bapaknya. Menyatakan pula bahwa ia setia di dalam kehidupannya walaupun murid-muridnya tidak setia. Melihat dari pengalaman ini, kiranya Bapak, Ibu, orang-orang tuaku, saudara-saudara, anak-anak sekalian akan tetap diteguhkan dan dikuatkan hati iman percaya. Bahwa dengan situasi kehidupan yang kita hadapi, yang itu boleh dikatakan hampir sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada mendapat penyerangan dari orang-orang Babilonia saat Nabi Yeremia hadir. Jantung kehidupan kita oleh berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup, dalam kebutuhan ekonomi mulai terasa. Berbagai hal menjadi persoalan ketika kita tidak lagi dapat berjumpa dalam sebuah kebersamaan ibadah di rumah-rumah ibadah. Yang itu disebabkan oleh adanya virus corona yang masih tetap ada. Dan itu dikenal oleh anak-anak kecil pun. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang hendak kita perbuat? Mari kita melihat apa yang sudah dinyatakan oleh Yeremia. Dia menguatkan umat-umat Tuhan pada saat itu dengan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dengan keberadaan kita saat ini, kita pun akan tetap dikuatkan bahwa kasih setia Tuhan, Tuhan nyatakan melalui para hamba-hambanya kepada pemerintah-pemerintah yang ada untuk mengingatkan kita agar kiranya dengan adanya virus corona ini kita tetap jaga diri, jaga jarak antara satu dengan yang lain, himbauan yang ada. Untuk sementara waktu kita tidak diizinkan untuk kumpul-kumpul sebagaimana pada waktu-waktu yang lalu, agar kiranya tidak akan terus-menerus korban akan kita lihat dan itu terjadi. Agar sebagaimana pengharapan Yeremia, orang-orang yang ada di Yerusalem akan tetap memiliki kekuatan hati iman percaya. Bapak, Ibu, orang-orang tuaku, anak-anak sekalian, tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih akan tetap melihat setiap keberadaan kita. Sambil kita semua mau introspeksi diri, mungkin di balik peristiwa ini ada yang Tuhan inginkan untuk kita buat. Ada yang Tuhan inginkan untuk kita tinggalkan, dan ada yang Tuhan inginkan untuk kita persembahkan. Mari kita saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain, bahkan terus meminta Tuhan tetap beracara baik di tengah kehidupan kita. Pengharapan dalam Ratapan 3 ini, sebagaimana yang telah kita baca tadi, dikembangkan dalam sebuah himne sebagaimana yang tertulis di dalam pujian pelengkap Kidung Jemaat 138. Setiamu Tuhan tiada berparah. Jika pujian ini kita nyanyikan dan kita renungkan, kita pun akan dapat menyatakan setiamu Tuhan terhadap Engkau tidak akan berubah. Dan kita akan dapat untuk menjawab apa yang diharapkan Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Di situ diharapkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Firman ini akan meneguhkan iman kita, akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dan akan dapat menguatkan setiap kemelut pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus akan terus menyertai, memberkati, menguatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur. Sambil kita memberi persembahan, bersama kita menyanyikan PKJ 264 bait 1 dan 2. Setelahnya kita memberi persembahan syukur, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada saat ini kami boleh menyatakan sebuah kebersamaan dalam persekutuan ibadah. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kiranya firman-Mu akan menjadi suluh dan pedoman di tengah kehidupan kami. Kami terus akan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami menjalani hari-hari hidup yang ada, kami terus akan diberkati, kami terus akan dikuatkan. Dan hamba-Mu berdoa pada saat ini,
untuk seluruh jemaat Tuhan yang melaksanakan persekutuan ibadah. Tuhan sungguh mengenal setiap keberadaan keluarga-keluarga masing-masing. Di dalam setiap keberadaan mereka Tuhan, mari Engkau akan selalu melindungi, menyertai dan memberkati dalam setiap tumbuh kembang anak-anak kami, dalam setiap tugas tanggung jawab usaha dan pekerjaan yang dilaksanakan. Beri kemudahan agar ketika kami menjalani hari-hari hidup yang ada, kami terus diberi petunjuk, kami terus dikuatkan, nama Tuhanlah dipuji dan dimuliakan. Saat ini Bapa di sorga, dalam setiap keberadaan hidup rumah tangga masing-masing, Engkau mengenal dan mengetahui setiap keberadaan kami. Ada yang sementara sakit di rumah masing-masing, bahkan dalam perawatan di rumah-rumah sakit. Siapa mereka Tuhan ada di dalam pengetahuan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang akan memberkati semua upaya-upaya penyembuhan, bahkan pendampingan masing-masing keluarga. Di dalam kuasa dan kasih-Mu, kami percaya ada kasih sukacita, teristimewa ada kekuatan dan kesembuhan. Demikian pula Bapa di surga, tidak terlepas dari setiap beban-beban hidup dan pergumulan. Beragam bentuk pergumulan yang dihadapi di masing-masing keluarga yang ada. Mari Engkau beri petunjuk dan jalan keluar. Harapan-harapan yang mereka persembahkan kepadamu, kiranya Engkau akan menjawab sesuai doa-doa masing-masing. Bahkan Engkau pun yang terus akan menerima segala bentuk ucapan-ucapan syukur yang ada. Walaupun Tuhan, di tengah-tengah suasana duka yang dihadapi oleh masing-masing keluarga, tetapi kami percaya kekuatan penghiburan tetap Engkau akan beri kepada mereka. Ada sukacita, ada rasa syukur dengan ketambahan usia, baik usia pribadi, usia perkawinan, demikian juga dengan berbagai kemurahan cinta kasih Tuhan, berkat-berkat mengalir sepanjang kehidupan mereka. Engkau juga Tuhan yang akan memberkati setiap ucapan-ucapan syukur dengan kelimpahan cinta kasih dan berkat-Mu yang tetap dialami dan dirasakan. Demikian pula Bapa di surga, dengan persiapan untuk menyambut hari ulang tahun jemaat yang ke-55 tahun pada hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Kami percaya Tuhan, situasi ibadah lain dari tahun-tahun yang lalu, tetapi tidak akan mengurangi sukacita ibadah kami, sukacita dengan usia yang ke-55 tahun. Karena itu Tuhan, segala persiapan-persiapan yang ada, kami bawa di dalam kuasa kasih-Mu, anugerahkan yang terbaik, bahkan setiap persiapan pelayanan Tuhan, Engkau akan berkati. Demikian pula Bapa di sorga, kami tidak lupa mendoakan pemerintah kami, aparat keamanan, petugas kesehatan yang terus menjalankan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Engkau kiranya tetap akan sertai dan berkati. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di lingkup gereja, mulai dari tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat yang ada. Engkau tetap akan beri hikmat kemampuan untuk memberi diri dalam pelayanan yang ada. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan pelayanan yang ada, Engkau akan atasi dengan kuasa dan kasih. Kami berpengharapan cinta kasih Tuhan akan selalu dialami dan dimiliki oleh seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang tetap setia melayani Engkau. Kami tidak lupa mendoakan Bapa, dengan adanya wabah virus corona, kami tetap akan dikuatkan, kami akan dimampukan untuk menghadapi situasi ini. Kami terus akan dapat menjaga diri dengan kesehatan masing-masing. Dan jika Engkau berkenan Tuhan, wabah virus corona ini akan berakhir. Tetapi kami masing-masing akan dapat mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya ada maksud dan kehendak Tuhan yang Tuhan nantikan untuk dapat kami bawa, bahkan akan dapat kami rubah di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami lebih mencintai Tuhan dan sesama
dan itulah yang akan kami bawa persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami sudah memberi persembahan dalam ibadah ini. Terima dan kuduskanlah, dan kiranya setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami Tuhan berkati, agar dapat kami pakai dan kelola dalam setiap kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga-keluarga kami masing-masing. Anugerahkan situasi aman dan damai, dan kiranya Tuhan Engkau tetap akan melindungi dan membentengi kami. Sekiranya ada rencana-rencana jahat, Engkau akan patahkan dan kalahkan dengan kuasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu adalah yang lebih dari semuanya. Kuasa-Mu pula yang tetap akan membentengi setiap perjalanan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan kiranya ketika kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami tetap diberkati dan disertai Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sampaikan. Dan kami terus mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, seluruh jemaat dijemput berdiri. Bersama kita menyanyikan kidung jemaat 407 baitnya yang pertama, Tuhan Kau Gembala kami. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Demikianlah ibadah rumah tangga yang telah kita laksanakan bersama di rumah masing-masing. Kiranya akan memberi sukacita dan berkat bagi kita sekalian. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Shalom.